Oke, kembali lagi bersama saya Ferdi Pratama Limarto di channel ini, dan kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan dan peluang. Materi ini biasanya kalian temukan di kelas 12 ya. Oke. Nah, ini tentang kaidah pencacahan dan peluang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini yang pertama ada peta konsep. Yang akan kita pelajari adalah tentang kaidah pencacahan dan peluang. Nah, di kaidah pencacahan ini ada apa aja sih? Yang pertama ada aturan perkalian, aturan perjumlahan, aturan pengisian tempat, ada permutasi, dan ada kombinasi ya, permutasi dan kombinasi. Lalu di peluang itu ada definisinya, terus ada komplement suatu kejadian, terus ada frekuensi harapan, terus kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini dibagi dari peluang bersyarat, saling bebas, tidak saling lepas, dan kejadian yang saling lepas. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke intinya. Nah, di sini ada tentang kaidah pencacahan dulu ya. Aturan membilang untuk banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Nah, berikut adalah definisi dari kaidah pencacahan ya. Oke, kita langsung ke intinya. Nah, sini ada aturan-aturan dari kaidah pencacahan. Nah, yang pertama ada aturan penjumlahan. Nih, jika suatu kejadian dapat terjadi dengan M cara atau N cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam M plus N cara ya. Jika suatu kejadian terjadi dengan M cara atau N cara, maka bisa disimpulkan M tambah N cara. Nah, biasanya itu disimpulkan dengan tanda dan ya. Nah, lanjut ada aturan perkalian ya. Jika suatu kejadian tersebut terjadi dalam M cara dan kejadian tersebut diikuti oleh kejadian yang lain dengan cara N cara, maka kejadian tersebut dapat menjadi dengan M kali N cara. Oke? M kali N cara. Nah, biasanya ini dihubungkan dengan tanda atau ya. Lanjut, ada aturan pengisian tempat. Nah, misalnya terdapat N objek yang akan diatur ke K macam tempat dengan sebuah tempat diisi dengan objek yang berbeda, maka tempat ke-1 dapat diisi dengan N cara, tempat kedua dapat diisi dengan N-1 cara, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, masih ada di tempat aturan pengisian cara yang kedua, yaitu yang pertama ini, yang kedua, misalkan terdapat N buah objek yang akan diatur ke K macam tempat dengan semua tempat dapat diisi dengan objek yang sama, maka tempat ke-1 dapat diisi dengan N cara, tempat kedua dapat diisi dengan N cara, tempat ketiga diisi dengan cara dengan N cara ya, dan seterusnya. Ini jika terdapat N buah objek yang akan diatur ke dalam K macam tempat dengan semua tempat diisi dengan objek yang sama ya. Oke, lanjut. Ada bilangan faktorial. Di sini dalam matematika, faktorial adalah bilangan bulat positif dari N yang diambil dengan N dilambangkan dengan N tanda seru. Nah, tanda seru ini merupakan faktorial ya. Lambang dari faktorial adalah tanda seru. Adalah produk dari sebuah bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N. Nah, bisa dilihat di sini ada rumusnya, yaitu N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 sampai dikali 1. Nah, saya kasih contoh, itu ada 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dikali 1. Dan begitu juga dengan angka-angka yang lain, kita kalikan 1 dikurangin 1 dikurangin 1 dikurangin 1 gitu loh. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, banyak susunan berfoto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan adalah. Nah, sini ada soal ya. Nah, ini pertama kali total semuanya dulu ya. Kan ada 3 pasang, berarti ada 6 orang dong otomatis. Nah, berarti kita tulis 6 faktorial. Nah, 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya 720. Nah, total yang berdekatan ada
3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, 3 faktorial ini merupakan 3 posisi kan, dari 3 pasangan. Nah, 2 faktorial ini yang satu pasangan kan berdekatan ya. Jadi bisa kanan, bisa kiri gitu loh. Nah, jadi kalau ini dikalikan, maka hasilnya adalah 48. Nah, jadi hasilnya 720 dikurangin 48 adalah 672. Nah, berikut adalah hasil dari kaidah pencacahannya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sini ada nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka dengan angka pertamanya bukan 0 ya. Angka pertama bukan 0. Berarti ratusan ya. Banyak nomor pegawai yang ganjil adalah yang ganjil. Nah, kalau yang ganjil itu ada 5 ya, berarti 1, 3, 5, 7, sama 9. Ada 5 ya. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka dengan angka pertama bukan 0, yang disusun dari angka 0 sampai 9. Nah, di ratusannya kita kasih 9 karena kenapa? Karena tidak ada angka 0 di depannya. Oke? Nah, jadi ratusannya kita kasih 9, puluhannya tetap kan, karena puluhan ini nggak terpengaruh oleh ganjil genap. Nah, yang ganjil genapnya ini di satuan. Nah, yang ganjil tuh cuma ada 5, maka kita masukkan 5. Nah, jadi banyak nomor pegawai ganjil adalah 9 kali 10 kali 5 sama dengan 450. Oke, lanjut nomor 3. Banyak bilangan terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah, nah, bilangan yang akan kita susun adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda di antara 100 dan 400. Nah, berarti yang di depan nggak boleh kurang dari 100 ya. Itu otomatis yang di depan itu nggak boleh 0. Oke? Nah, berarti yang bisa dijadi ratusan hanyalah 1, 2, 3 ya. Jadi 1, 2, 3 karena kenapa? Karena sampai 400. Berarti kalau misalnya angka depannya 4, nggak mungkin dong belakangnya, berarti itu udah lebih dari 400. Nah, jadi banyak angka yang jadi ratusan adalah 3, dan puluhannya ini tetap 4. Nah, satuannya ini tetap 3 ya. Jadi 3 kali 4 kali 3 itu hasilnya 36 cara. Oke? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah permutasi ya. Permutasi ini kita definisikan, permutasi adalah penyusunan atau pengaturan sebagai objek atau seluruh objek yang diambil dari sekumpulan objek yang tersedia dengan memperhatikan urutan objek ya. Ingat, dengan memperhatikan urutan objek. Jadi, misalkan ada 2 pasang A sama B, itu beda dengan B sama A ya. Jadi kalau dibalik ini mereka berbeda. Oke? Kita lanjut ke rumusnya ya. Nah, ini rumus yang paling utama yaitu permutasi dengan objek benda disebut dengan N permutasi K itu sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Oke? Ini rumus utamanya ya. Yang kedua ini adalah permutasi dengan objek yang sama. Bisa dibilang ini rumusnya M permutasi N1, N2 sampai seterusnya itu sama dengan M faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali seterusnya ya. Nah, yang ketiga ini ada permutasi siklis ya. Permutasi siklis ini punya rumus N-1 faktorial ya. N-1 faktorial. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya supaya lebih paham. Nah, langsung ke contoh soal pertama. Di sebuah sekolah menengah sedang ada pemilihan ketua OSIS beserta wakilnya. Para siswa diminta untuk memilih 2 orang dari 12 kandidat. 2 orang dari 12 kandidat. Maka cara yang dapat dilakukan sebanyak, nah, pembahasan. Nah, ingat 2 dari 12 orang kandidat. Berarti permutasinya 12 permutasi 2. Oke, 2 permutasi 12 ya. 2 permutasi 12. Nah, ini sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangin 2 faktorial. Seperti cara yang tadi ya, rumus yang tadi, yaitu 12 faktorial dibagi
12 dikurang 2 faktorial. N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke? Nah, kita hitung ya. Nah, ini 12-nya, 12 faktorialnya. Kita jadikan 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi. Tadi 12 dikurangin 2 itu jadi 10 faktorial. Nah, 10 faktorialnya kita coret. Maka dihasilkan 12 kali 11, yaitu 132 cara ya. 132 cara. Oke, lanjut ke soal kedua. Pada suatu acara makan siang kerajaan yang dihadiri oleh 8 orang ya. Para tamu makan dengan posisi duduk melingkar. Nah, posisi duduk melingkar itu berarti pakai permutasi siklis ya. Nah, banyaknya susunan yang dapat dibuat saat mereka duduk adalah, nah, kita menggunakan rumus permutasi siklis. Tadi ada 8 orang yang diundang, maka pembahasannya yaitu permutasi N-1 faktorial. Nah, berarti 8 dikurangin 1 faktorial itu sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya 5040 cara. Oke, lanjut. Kita ke nomor 3. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata dinaya adalah, nah, berarti banyak susunan kata yang dapat dibentuk ini pakai permutasi unsur yang sama ya. Yang rumus nomor 2 tadi. Nah, permutasi 6 unsur kata dinaya dengan 2 huruf yang sama yaitu A ya. Nah, kita cari huruf yang sama ada yaitu A2, karena kalau misalnya yang D harusnya sih kita hitung satu-satu ya. D itu 1 berarti 1 faktorial, I 1 faktorial, N 1 faktorial, Y 1 faktorial. Nah, A-nya ini 2 faktorial ya. Nah, jadi gini, 6 kan ada 6 huruf berarti atasnya 6 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial terus yang sampai akhirnya 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, kita ubah 6-nya jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, kita coret 2 faktorialnya, itu hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, itu menghasilkan 360 cara ya. Oke. Berikut adalah contoh soal permutasi, kita lanjut ya. Selanjutnya ada kombinasi. Nah, kombinasi ini kita mempunyai definisi adalah pemilihan objek yang diambil dari sekumpulan objek dengan tidak memperhatikan urutan objek. Ingat, tidak memperhatikan urutan objek. Jadi, B sama A itu sama dengan A sama B. Ya, A sama B sama aja kayak B sama A. Nah, jadi tidak memperhatikan urutan objek. Nah, kombinasi ini mempunyai rumus N kombinasi K itu sama dengan N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Nah, ini rumus utamanya ya. Oke, supaya lebih ngerti kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu tim renang yang terdiri dari 7 orang perenang profesional akan dipilih sebanyak 4 perenang untuk ikut lomba renang tingkat provinsi. Tentukan ada berapa banyak cara pelatih renang untuk memilih anggota dari timnya. Ingat, dari 7 orang yang dipilih 4 orang ya. Kita menggunakan rumus kombinasi ya. 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial per 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial ya. 7 faktorial itu 7 dikurangin 4 faktorialnya itu jadi 3 faktorial kali 4 faktorial ya. Nah, sini dihasilkan 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, 7 faktorialnya ini kita ubah jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, ini kita operasikan seperti biasa ya. 4 kali 4 faktorialnya dicoret, 4 faktorialnya dicoret. Nah, jadi dihasilkan 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial atau 3 faktorial itu 6 ya. Nah, lalu kita operasikan dan didapat 35 cara. Oke. Oke, lanjut. Kita akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian ya. Tadi sudah menjelaskan tentang pencacahan, sekarang peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyak titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyak anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan ya. Nilai kemungkinan berarti di antara 0 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari 1 ya peluang itu.
Nah, peluang ini mempunyai rumus peluang sama dengan NA per NS ya. NA ini adalah banyak anggota kejadian A, dan NS ini banyak anggota yang mungkin terjadi atau ruang sampel ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, peluang. Yang pertama ini ada komplement suatu kejadian ya. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian adalah PA komplement atau PA aksen ya. Nah, memiliki rumus PA komplement sama dengan 1 dikurangin PA ya. Nah, lanjut ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A adalah peluang kejadian A yang dikalikan banyak percobaan. Oke. Nah, memiliki rumus FA sama dengan PA kali N. Dengan N itu banyak cara atau percobaan. Oke, lanjut ya. Nah, kejadian majemuk. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Seperti pada di gambar. Oke, seperti pada gambar, kejadian saling lepas itu dia tidak berpotongan ya. Jadi bulat sini sama bulat sini ini nggak beririsan. Nah, lanjut, kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan ya. Terjadi secara bersamaan berarti beririsan. Nah, ini lingkaran A, ini lingkaran B, ini beririsan gitu ya. Di tengah-tengahnya ini beririsan. Oke, lanjut. Ada kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini kejadian A dan kejadian B disebut kejadian saling bebas jika keadaan A tidak tergantung pada kejadian B. Begitupun sebaliknya. Nah, memiliki rumus P A irisan B sama dengan P A kali B. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian yang tidak saling lepas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian apabila kejadian A telah terjadi. Nah, ditulis dengan rumus P B A sama dengan P B irisan A per PA ya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Yang nomor 1, 2 dadu dilempar undi pertama 1 kali ya. 2 buah dadu dilempar undi pertama 1 kali. Peluang munculnya jumlah dadu kedua mata dadu ini 4 sama 7 ya. 4 sama 7 itu berapa ya? Itu jumlah kedua mata dadu. Nah, pembahasan. Muncul mata dadu yang berjumlah 4 itu yang pertama ada 2, 2, ada 1, 3, ada 3, 1. Berarti cuma 3 ya. Nah, 3 dibagi 36. 36 ini dari mana? 36 ini total semua dari mata dadu itu ya. Jadi 2 itu kalau 2 mata dadu dilempar bersamaan itu ada 11, 12, 13, 14 itu sampai ada 36 cara gitulah. Nah, lanjut. Peluang mata dadu berjumlah 7. Yang berjumlah 7 itu ada 16, 61, 25, 52, 34, 43 ya. Jadi ada 6 cara. Nah, 6 itu dibagi dengan 36 karena 2 dadu ya. Jadi peluangnya adalah kita jumlahkan 3 per 36 ditambah 6 per 36. Dan hasilnya adalah 9 per 36. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning dan 4 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil 4 bola kuning dan 2 bola hijau adalah, nah, di sini kita menggunakan kombinasi dulu pertama ya dengan 11 kombinasi 6. Nah, itu sama dengan 11 faktorial per 6 faktorial dikali 11 kurangin 6 faktorial. Nah, 11 faktorialnya ini kita operasikan jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 5 faktorial. Nah, 6 faktorialnya kita coret dan ditemukanlah hasilnya adalah 11 kali 3 kali 2 kali 7. Nah,
Ini kita jangan hitung karena ini terlalu panjang, akan kita hitung nanti di belakang ya. Nah, ini merupakan nilai semestanya. Nah, kita cari nilai kejadiannya. Oke. Itu kita hitung dengan cara kombinasi 7 dari 4 sama kombinasi 4 dari 2 ya. Oke. Nah, 7 dari 4 nih karena dalam sebuah keranjang berisi 7 bola kuning. Ya kan? 7 bola kuning dan yang diambil tuh 4 bola kuning secara acak. Nah, jadi kombinasi 7 4 ya. Nah, kalau yang kombinasi 4 2 ini karena 4 bola hijau itu diambil 2, oke? Kita operasikan dan dapatkan hasil 7 kali 5 kali 2 kali 3. Nah, seperti rumus peruang yaitu PE sama dengan NE per NS ya. Kita hitung, kita operasikan dan didapatkan hasilnya adalah 35 per 77. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal nomor 3. Suatu mesin permainan melemparkan bola bernomor 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima adalah ya, bilangan prima. Untuk kejadian ini ruang sampelnya, ruang semestanya itu 10. Sedangkan untuk kejadian yang diharapkan adalah bilangan prima yang dari 1 sampai 10 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Sehingga NE-nya itu 4 ya. PE sama dengan NE per NS. Nah, dihasilkan 4 per 10 atau 2 per 5 ya. Nah, kita cari frekuensi harapannya dengan rumus yang tadi. Itu FH sama dengan N kali PE. Nah, tadi dilakukan sebanyak 70 kali. Nah, 70 kali dikalikan dengan peluang yang tadi 2 per 5, itu dihasilkan sama dengan 28 ya. Frekuensi harapannya adalah 28. Oke, lanjut. Contoh soal yang keempat. Suatu kelas terdiri dari 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh wanita juga memakai arloji. Ya. Jika dipilih satu pelajar, maka peluang yang terpilih wanita atau memakai arloji adalah, jadi yang terpilih wanita yang pakai arloji. Oke, lanjut. Banyak pelajar keseluruhan adalah 30. Ini dapat kita sebut NS sama dengan 30, di mana terdiri dari 20 wanita dan 10 pria ya. Banyak semua kejadiannya 30, berarti semestanya 30. Jika dimisalkan kejadian A terpilih pelajar wanita adalah NA sama dengan 20. Jika dimisalkan kejadian B terpilih pelajar memakai arloji, maka NB sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, terus lanjut. Kejadian pelajar wanita dan memakai arloji adalah NA irisan B sama dengan 10. Kejadian terpilih pelajar wanita atau pelajar yang memakai arloji adalah N dikali A gabungan B. Ya. Nah, peluang kejadian terpilih wanita atau memakai arloji adalah PA gabungan B sama dengan PA kali PB min PA irisan B. Oke, kita lanjut. P-nya ini NA per NS, PB-nya ini NB per NS. Nah, dikurangin NA irisan B per NS. Ingat NS-nya itu tadi 30. Nah, NA-nya 20 per 30. NB-nya PB-nya 15 per 30 dikurangin tadi NA gabungan A irisan B-nya itu 10 dibagi 30. Maka kita temukan hasilnya 5 per 6. Jadi peluangnya terpilih wanita atau memakai arloji adalah 5 per 6. Oke, sekian dari saya tentang materi peluang. Bila ada kesalahan atau kurang yang berkenan, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.